Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut ke video part 2 ya. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu Friend. Nah, Friend hari ini juga menguat 2,9% ya. Kita lihat apakah besok di penutupan minggu ini, di hari Jumat, apakah Friend kembali menguat. Kalau bisa Friend close di atas 110, ini akan jauh lebih bagus. Tapi kalau misalkan dia akan terkoreksi dulu, kita lihat apakah dia akan ke EMA 10, 20, 30 dulu. Kita lihat mau turunnya ke berapa. Tapi kalau misalkan dia lanjut naik, mudah-mudahan bisa menembus 107 dan juga menembus 110 dan bisa close di atasnya. Jadi dipantau aja untuk Friend besok, mudah-mudahan dia bisa menguat. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu MPMX. Nah, untuk MPMX masih tertahan di sekitar harga EMA 100 yaitu di 1020. Ini juga masih boleh diperhatikan apakah dia berhasil menguat. Untuk target minggu ini mudah-mudahan dia bisa close di atas 1040. Tapi kalau misalnya nggak mampu, lihat apakah dia bertahan di atas 990 atau justru malah akan turun dulu ke 975. Jadi dipantau aja dulu. Jangan buru-buru masuk, tapi sekiranya dia kuat bisa menembus EMA 100-nya, mudah-mudahan bisa ke menembus 1040. Selanjutnya adalah eh, Excel. Sorry, Excel ya, sebentar. Ya, untuk saham Excel hari ini menguat 1,1%. Nah, untuk Excel sendiri posisinya sangat bagus ya. Kita lihat apakah Jumat ini akan koreksi. Tapi kalau misalnya koreksi, selama dia bertahan di atas 2630, ini masih boleh di eh, perhatikan untuk di minggu depannya. Tapi kalau misalkan dia turun cukup dalam, apalagi menembus EMA 100 di 2600 ya, ditembus, ya mungkin kemungkinan besar dia akan kembali ke bawah lagi. Tapi kalau misalkan masih bertahan sampai dengan penutupan hari Jumat, masih ada kemungkinan dia lanjut naik untuk XL. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu MTEL. Nah, untuk MTEL memang pergerakannya sangat lambat ya. Jadi ini buat yang santai-santai. Kalau diperhatikan hari ini dia berhasil breakout 770. Nah, apakah di penutupan hari Jumat besok minggu ini, penutupan minggu ini apakah dia bisa close di atas 775. Ini juga boleh diperhatikan sudah bergerak, masih bergerak di atas EMA 10, 20, 30 dan juga 100. Mudah-mudahan ini bisa naik ke utara, jadi dipantau aja pergerakannya. Selanjutnya ASLC. Nah, untuk ASLC hari ini sangat bagus. Dia sayangnya masih close di harga 206. Boleh dilihat nanti di hari Jumat apakah dia lanjut naik. Kalau lanjut naik mudah-mudahan bisa close di atasnya, di atas 206. Ini akan jauh lebih bagus untuk di minggu depan. Jadi dipantau aja, mudah-mudahan bisa close di atas 206. Tapi kalau misalkan ternyata dia koreksi, kita lihat apakah dia akan bertahan di atas EMA 100-nya. Selanjutnya adalah MTEK. Nah, untuk MTEK hari ini juga naik 3,2% ya, dan masih bagus, masih uptrend, dan masih close di atas EMA 10, 20, dan 30 dan juga 100. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan dia lanjut naik, mudah-mudahan bisa mencapai ke 2390, lanjut ke 2560. Jadi dipantau aja. Mudah-mudahan masih menguat ya. Yang punya saham ini mudah-mudahan bisa sampai ke harga 3000, saya doakan. Jadi sangat bagus untuk MTEK saat ini, jadi dipantau aja pergerakannya. Selanjutnya adalah MPMX. Nah, MPMX tadi sudah saya bahas sebentar ya. Memang MPMX ini masih bergerak di bawah EMA 100 ya, belum sempat sudah sempat menembus tapi belum bisa bertahan di atasnya. Jadi dipantau aja. Mudah-mudahan bisa close di atas 1040. Selanjutnya adalah Pakuwon. Nah, hari ini Pakuwon menguat 4,7% dan menembus EMA 100 di harga 476 dan close di 490. Nah, kalau di besok hari Jumat dia masih bisa bertahan atau koreksi selama masih di atas 476, ini masih boleh diperhatikan. Dan kalau bisa bertahan di atas 476, mudah-mudahan di minggu depan Pewon akan melanjutkan kenaikan harganya. Selanjutnya adalah CTRA.
Nah, CTRA juga hari ini bagus dan sudah breakout 950 ya. Ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan di hari Jumat penutupan minggu ini dia masih bertahan di atas 950. Berikutnya kepik. Nah, untuk kepik memang masih sideways ya. Sempat naik, turun lagi, sideways lagi. Ini juga masih boleh sangat diperhatikan untuk kepik. Kalau tiba-tiba dia jalan, memang masih di bawah EMA 100. Mudah-mudahan dia bisa tembus EMA 100 dan bisa bertahan dulu di atasnya. Ya targetnya sih untuk minggu ini harusnya kalau misalkan jalan, dia bisa minimal close di 96 aja udah bagus. Jadi pantau aja untuk saham ini. Selanjutnya adalah MDLN. Nah, untuk MDLN memang naik kemarin di hari Kamis ya, sempat naik 4,85% dan hari ini menguat lagi terbatas 0,9%. Memang volumenya belum terlalu besar ya, jadi dipantau aja, dia mulai pelan-pelan. Mudah-mudahan di hari Jumat dia bisa close di atas 114, jadi dipantau aja pergerakannya. Kalau berhasil close di 114, jadi di minggu depan mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi. Selanjutnya adalah BSDE. Nah, BSDE juga bertahan di atas EMA 100 ya. Sudah berapa hari ini? Mungkin ada 2 harian ya, 2 hari 3 hari. Jadi dipantau aja selama masih bertahan di atas harga 930. Mudah-mudahan BSDE juga akan melanjutkan kenaikan harganya karena memang sudah lama turun. Mudah-mudahan ini adalah momentum yang bagus untuk BSDE. Selanjutnya adalah BES. BES hari ini luar biasa naik lagi 9% dan berhasil breakout 152. Ini luar biasa. Boleh dipantau pergerakannya besok. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stop. Yang belum punya kalau mau ikut ya mesti siapkan trading plan-nya mau dijual berapa dan stop loss-nya di berapa. Untuk BES sendiri ini bagus close di atas 152. Mudah-mudahan masih bisa bertahan kalaupun misalkan terjadi koreksi di hari Jumat besok. Atau misalkan kalau di Jumat besok dia langsung naik, itu akan jauh lebih bagus. Selanjutnya adalah SMRA. Untuk SMRA juga hari ini close bagus di harga 650, yaitu di atas EMA 100. EMA 100-nya ada di 640. Dan juga berhasil menembus harga 630. Mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas 630 dan EMA 100-nya. Selanjutnya ASRI. Nah, untuk ASRI masih tertahan di 175. Nah, juga boleh dipantau nih hari Jumat. Apakah dia akan close di atas 175? Kalau dia close di atas 175 ini akan jauh lebih bagus, jadi dipantau aja. Selanjutnya Demas. Demas hari ini masih di harga 174. Ya, sudah 2 hari. Ini juga boleh dipantau karena dia sudah masih bertahan di atas EMA 100 ya. Kalau misalkan dia lanjut bisa menembus 176 dan bisa bertahan di atasnya ini sangat bagus. Jadi ini juga boleh diperhatikan saham-saham properti ini. Jadi dari Pewon, Cetra, Kepik, MDLN, BSD, BES, SMRA, ASRI, Demas ini memang posisinya lagi bagus. Mungkin masih ada beberapa yang lain, mungkin nggak semua saya tampilkan. Jadi dipantau aja kira-kira saham-saham sejenis yang berpotensi untuk naik di besok dan minggu depan. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu INKP. INKP justru hari ini turun lagi ya. Akhirnya turun di bawah EMA 100 lagi. Pantau aja selama masih ada support MA yaitu di 7.700. Mudah-mudahan kembali naik lagi ke atas. Memang untuk harga 7.875 ini memang harga yang sulit ditembus ya. Jadi perhatikan aja kalau untuk INKP bisa menembus 7875 dan juga bertahan di atasnya. Selanjutnya adalah Tekim. Nah, untuk Tekim jauh lebih bagus posisinya ya. Walaupun memang masih di bawah EMA 100, tapi untuk hari ini Tekim berhasil close di atas 6.450 yaitu di harga 6.475. Ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan di penutupan minggu ini ya, dia masih bertahan di atas 6450. Kalau masih bertahan di atas 6450 ini akan jauh lebih bagus pergerakannya. Mudah-mudahan di minggu depan dia bisa lanjut naik. Minimal menembus dulu 6625-nya. Selanjutnya adalah ABA. Ya, ABA masih bergerak di area antara 270 dan 292 ya. Ini diperhatikan aja apakah dia akan koreksi atau justru malah besok di hari Jumat
dia justru malah akan naik dan bisa close di atas 292. Ya, kita lihat aja apakah dia bisa close di atas 292. Mudah-mudahan ya, buat teman-teman yang udah punya, profitnya makin luber di saham ini. Jadi kalau dia close di atas 292, kemungkinan minggu depan masih akan ada kelanjutan. Selanjutnya adalah BRMS. Nah, untuk BRMS sendiri hari ini memang naik 5,3% ya. Sudah sempat menembus 238 dan sempat menyentuh 242. Ini juga boleh dipantau ya. Kalau misalkan BRMS besok lanjut dan bisa close di atas 238, ini akan sangat bagus. Ya, jadi diperhatikan aja pergerakannya. Tapi kalau turun selama masih dia ada di atas 230, ini masih spek buy kalau teman-teman mau masuk di saham ini. Kita lanjut yaitu Antam. Nah, untuk Antam memang hari ini menguat lagi 5,6%, luar biasa Antam. Nah, ini juga boleh diperhatikan apakah Jumat dia akan terkoreksi atau tidak. Kalaupun dia terkoreksi selama masih ada di atas 2100, ini masih bagus posisinya. Jadi kalau misalkan dia turun, kalau teman-teman yang belum punya boleh tungguin di atas 2100. Tapi kalau misalkan lanjut, ya kita lihat aja apakah dia bisa menembus harga tertinggi hari ini, yaitu di harga 2270. Jadi dipantau aja pergerakannya. Mudah-mudahan teman-teman yang udah punya, yang ngambil dari bawah, udah cuannya luber-luber ya. Oke, selanjutnya adalah NICL. NICL juga masih bertahan di harga 102 ya. Ini memang mudah-mudahan 101-nya ini jadi support yang sangat kuat. Jadi masih boleh dipantau. Syukur-syukur di hari Jumat dia masih bisa close di atas harga 101. Selanjutnya adalah ASA. Nah, untuk ASA hari ini bagus close di atas 1735, yaitu di 1740. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau ASA berhasil close di atas 1765 di hari Jumat besok. Kalau dia bisa close di atas 765, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan di minggu depannya pergerakannya bisa lanjut naik. Ya, untuk target terdekat mungkin teman-teman bisa pakai 1945. Mudah-mudahan juga bisa menembus EMA 100-nya untuk membalikan arah naik kembali ke utara. Selanjutnya adalah DKFT. Nah, untuk DKFT sendiri memang sudah sempat menembus 142 ya, yaitu harga tertinggi weekly sebelumnya. Kita lihat aja apakah di penutupan minggu ini DKFT berhasil close di atas 142. Kalau bisa close di atas 142, ini akan sangat bagus. Masih boleh dipantau pergerakannya selama tidak koreksi sangat dalam. Yang berikutnya adalah MDKA. Nah, untuk MDKA hari ini naik sangat kuat 6,68% dan masih bertahan di atas MA 100. Ini juga boleh diperhatikan selama MDKA masih bertahan di atas 4180 ya, atau di atas MA 4250, ini masih boleh dipantau untuk hari Jumat besok. Selanjutnya adalah TINS. Nah, untuk TINS hari ini memang menguat 2,6% ya. Memang candlenya merah. Tapi masih boleh diperhatikan untuk TINS apakah di hari Jumat dia masih bertahan di atas 1515. Kalau masih bertahan di atas 1515, mudah-mudahan masih ada kelanjutan naik di minggu depan. Ini juga masih boleh diperhatikan buat yang belum punya. Kalau misalkan TINS terjadi koreksi, tapi kalau misalkan lanjut, teman-teman boleh tungguin di atas selama dia masih berada di atas 1570. Selanjutnya adalah Inco. Inco juga menguat 5,32% ya. Ini juga boleh diperhatikan kalau Inco lanjut, tapi kalaupun koreksi selama masih ada di atas 6.475, ini juga masih bagus. Mudah-mudahan kalau ada koreksi ya koreksi terbatas. Tapi kalau misalkan lanjut, kita lihat apakah bisa bertahan di atas harga 6.950. Selanjutnya adalah ESA. Nah, ESA hari ini naiknya lumayan ya, 7,1%. Sayangnya belum bisa close di atas 1130. Nah, kalau misalkan ESA di hari Jumat melanjutkan kenaikan, target minimalnya adalah di 1100
Jadi kalau misalkan dia bisa close di harga 1660 ini bagus. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stop. Yang belum punya ya silakan kalau mau masuk alokasi dananya diperhatikan. Jangan sampai nanti malah sangkut. Jadi dipantau aja untuk saham ini. Selanjutnya adalah Medco. Nah, untuk Medco hari ini memang sudah sempat menembus resisten 630, tapi sayangnya turun lagi, dia hanya menguat 0,8%. Ini juga boleh diperhatikan sampai dengan penutupan hari Jumat besok, apakah dia bisa bertahan di atas 630 atau dia justru malah akan turun lagi. Kalau turun lagi mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas harga 600. Next adalah Elsa. Nah, Elsa biasanya memang suka bareng ya sama Medco. Kita lihat aja apakah Elsa besok di hari Jumat bisa close di atas 306. Kalau bisa close di atas 306 ini akan jauh lebih menarik. Nah, kalaupun dia koreksi, kita lihat apakah koreksinya sampai dengan harga 298 atau tidak. Selanjutnya NNRG. Nah, NNRG hari ini memang sempat tinggi ya, naik sampai dengan ke harga 298. Tapi sayangnya di penutupan diturun lagi ke harga 284. Mungkin mau disisain mungkin buat hari Jumat. Dilihat aja kalau NNRG bisa close di atas 284 untuk perdagangan hari Jumat besok. Akan lebih bagus lagi kalau bisa close langsung di atas 300, ini jauh lebih menarik. Selanjutnya adalah Bola. Bola sudah 2 hari ini belum berhasil naik di atas 400. Ini juga masih boleh dipantau. Masih bertahan di atas EMA 100, 10, 20, dan 30. Kalau misalkan terkoreksi, apakah dia akan menembus 372 atau tidak? Kalau menembus 372, tunggu dulu. Jangan masuk dulu, jangan buru-buru. Tapi kalau di penutupan hari Jumat besok justru malah akan menguat naik dan bisa bertahan di atas harga 400, ini akan jauh lebih bagus. Jadi dipantau aja dulu. Kalau misalkan dia close di atas 400 ini bagus, tapi kalau turun lagi, tunggu lagi ada momentum yang bagus untuk saham ini. Selanjutnya adalah WRIG. Nah, WRIG hari ini menguat 1,6% ya, dan sudah close di atas EMA 10, 20, dan 30, yaitu dan juga bertahan di atas 590. Ini juga boleh diperhatikan. Kalau WRIG di hari Jumat bisa close di atas 610, ini akan sangat bagus untuk di minggu depannya. Jadi pantau aja pergerakan saham ini, mudah-mudahan teman-teman bisa profit dari saham ini juga. Selanjutnya adalah Merat. Nah, untuk Merat hari ini naik 19,3% ya. Sempat menembus harga tertinggi harga close tertinggi ya. Harga close tertinggi di tanggal 13 Juli yaitu 290, tapi sayangnya di penutupan dia turun lagi. Bagusnya adalah dia masih bertahan di atas 254, ini juga masih boleh diperhatikan kalau dia lanjut naik ya. Kalau misalkan turun selama masih ada di atas 254 ini masih boleh dipantau apakah dia akan lanjut naik lagi atau justru malah akan sideways lagi. Nah, memang Merat ini nggak liquid ya sahamnya, jadi teman-teman mesti hati-hati kalau masuk saham ini, apalagi kalau sudah mulai ada yang guyur-guyur. Sebaiknya kalau udah profit jangan lupa untuk realisasikan aja keuntungannya, jangan dipajang. Tapi kalau misalkan teman-teman masuk dari bawah, mungkin dari kemarin gitu ya, di hari Kamis ya, berarti hari ini udah profit 19,3%. Dan juga kalau misalkan dia nggak sanggup naik justru malah turun, ini juga mesti hati-hati, takutnya dibawa terus turun. Tapi mudah-mudahan nggak, mudah-mudahan bisa ke target berikutnya, ya paling nggak ke harga 362 kalau sanggup ya, saya doakan kalau masih hold. Lalu selanjutnya adalah saham BSML. BSML hari ini menguat lagi 3,3% ya, setelah kemarin berhasil menembus ke atas EMA 100, 10, 20, dan 30. Dan hari ini BSML masih bertahan di atas harga 1020, yaitu harga tertinggi minggu sebelumnya. Kita lihat apakah hari Jumat ini dia masih bertahan di atas 1020 atau justru malah akan turun lagi ke bawah. Tapi kalau misalkan dia bertahan ya, untuk sideways dulu 1-2 hari lagi, kita lihat aja di minggu depan apakah dia akan lanjut naik. Mudah-mudahan bisa ke target selanjutnya. Selanjutnya adalah Buka. Buka hari ini juga naik 3,9% ya, opennya gap up dan masih bertahan di atas EMA 100 yaitu di 314. Nah, kalau misalkan Buka besok di hari Jumat di penutupan minggu ini dia bisa lanjut naik,
Mudah-mudahan target terdekatnya adalah di 354 dan kalau lebih bagus lagi dia bisa close di atas 354. Selanjutnya adalah Avia. Nah, untuk Avia belum berhasil menembus resistance 900 ya. Nah, ini belum berhasil, tapi memang di penutupan Jumat ini mudah-mudahan Avia bisa menembus 925 dan close di atasnya. Jadi yang belum punya pantau aja, kalau yang sudah punya ya doakan supaya saham ini bisa naik lagi di hari Jumat besok. Selanjutnya adalah Same. Nah, untuk Same memang masih tertahan terus ya di harga 446. Belum bisa tembus-tembus ya, tapi untuk hari ini dia close di atas 434, ini bagus. Mudah-mudahan masih bisa bertahan kalaupun belum masih mau lanjut ya. Kalau misalkan dia masih mau koreksi atau mau bergerak terbatas, mudah-mudahan selama masih bertahan di atas 434 ini masih boleh diperhatikan. Apalagi kalau udah berhasil breakout 446 karena sudah berapa kali dicoba belum tembus. Mudah-mudahan kalau ditembus 446 mudah-mudahan targetnya bisa ke 452. Selanjutnya adalah DSNG. Nah, untuk DSNG juga ini ya belum berhasil menembus 540 dan juga 540 ini salah satu EMA 100-nya. Boleh diperhatikan kalau misalkan untuk DSNG ini di penutupan hari Jumat ini bisa tembus 540. Mudah-mudahan targetnya bisa ke harga 5555. Apalagi bisa close di atasnya, ini akan jauh lebih bagus. Next adalah JPFA. Nah, JPFA hari ini menguat 1% ya. Menguat 1%, tapi open dan close-nya sama. Dia berarti open gap up. Jadi kita lihat aja untuk JPFA apakah Jumat besok dia akan lanjut naik dan bisa close di atas harga 1530. Kalau bisa close di atas 1530 ini akan jauh lebih baik, akan lebih bagus. Mudah-mudahan minggu depannya bisa lanjut naik. Tapi kalau misalkan dia belum mau naik ya mungkin sideways dulu. Kita lihat aja nanti pergerakannya di minggu depan. Karena sudah beberapa kali coba dia gagal. Kita lihat aja, tapi masih bertahan untuk hari ini dia masih bertahan di atas EMA 100, ini bagus. Jadi dipantau aja. Dan saham yang terakhir untuk di video part 2 ini yaitu adalah SRTG. Nah, SRTG memang di sesi 1 masih belum bergerak cukup kencang ya. Memang di sesi 2 ternyata demand-nya bagus dan bergerak naik dan menguat 6,5%. Close di harga 2.600. Ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan terjadi koreksi, mudah-mudahan SRTG koreksinya nggak menembus 2570 ya. Kalau koreksinya di bawah 2570 ini masih kurang bagus, mungkin tungguin lagi aja di 2500. Tapi kalau masih bertahan di 2570, di atas 2570 ini akan sangat menarik di minggu depan. Jadi masih boleh diperhatikan untuk saham ini buat yang belum punya. Kalau yang sudah punya, sudah masuk mungkin di harga 2510, selamat, berarti Anda udah profit. Jadi yang belum punya, tunggu apakah dia akan bertahan di 2570 atau justru malah akan lanjut naik. Kalau lanjut naik, perhatikan apakah dia kuat di atas harga 2600. Mungkin target terdekatnya untuk saat ini di EMA 100-nya dulu, yaitu di 2690. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang kedua ya untuk hari ini. Jadi dipantau aja kalau ada video yang berikutnya. Mudah-mudahan kalau masih sempat saya buat. Jadi mudah-mudahan video ini membantu buat teman-teman semua. Dan semua analisa ini hanyalah berdasarkan analisa saya. Kalau cocok silakan pakai. Kalau tidak cocok ya dikasih like aja. Oke. Mungkin segitu dulu buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga share juga video ini ke teman-teman yang lain jika memang merasa membantu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.